Sahabat well to do sekalian, kita sekarang sudah berada di depan Tugu Ulele. Di sini ada bentuk tubuhnya semacam di atas ada bunga teratai atau mungkin bunga bungong jumpa. Kemudian di paling atas ada tulisan Allah di sana. Kemudian di bawahnya ada Bang Aceh, mungkin ini dibangun oleh Bang Aceh. Kemudian di depannya sana ada Masjid Baitur Rahim. Inilah di daerah sini satu-satunya bangunan yang tersisa yang menyelamatkan banyak orang dari tsunami. Dan ini dari pantai hanya berjarak sekitar 5 atau 10 meter saja. Ke arah sana itu adalah arah ke Ulele, ke pantai. Yang di garis pantai sana tadinya adalah semuanya habis, rumah-rumah pun habis sampai ke pondasinya. Sekarang sudah dibuat jalan baru dengan cara menguruknya. Kita sekarang akan menuju ke masjid sambil kita tengok masjidnya, sambil kita sholat. Nanti kita lanjutkan lagi. Ikuti terus ya. Sahabat well to do sekalian, inilah Masjid Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim Aceh kokoh bertahan di hempas tsunami. Mengenal Masjid Jami Baitur Rahim Ulele, Banda Aceh tidak terlepas dari bencana tsunami yang melanda Aceh 2004 silam. Masjid ini tetap berdiri kokoh di antara puing bangunan sekitar yang telah hancur dihempas ombak. Padahal rumah ibadah yang dikenal warga sekitar dengan sebutan Masjid Ulele ini tidak begitu jauh dengan bibir pantai yang terletak di Kecamatan Meraksa. Masjid ini hanya mengalami kerusakan sekitar 20% pada bagian samping dan belakang saat itu. Memang masjid ini bukan satu-satunya di Aceh yang masih berdiri tegak saat diterjang tsunami. Karena keistimewaan Masjid Baitur Rahim ini juga terletak dari nilai historisnya, karena didirikan sekitar abad ke-17 masa Kesultanan Aceh. Seorang pengurus Masjid Baitur Rahim, Nur Mazi, menceritakan saat tsunami masjid ini menjadi tempat berlindung warga sekitar. Mereka menyesaki lantai 1 dan 2 masjid ketika gulungan ombak menghempas. Mereka satu persatu bahkan diseret arus keluar dan hilang ditelan pekatnya air bah. Namun dari sekian banyak yang datang hanya 9 orang yang selamat. Karena saat itu mereka berlindung di atap, di kubah masjid. Itu termasuk anak bayi juga yang selamat, kenang Nur Mazi saat ditemui beberapa waktu lalu. Menurut Nur Mazi, ada 3 gelombang tsunami menerjang Masjid Baitur Rahim pasca gempa berkekuatan 9 skala Richter itu. Setiap gelombang selalu pecah saat menimpa masjid, kemudian bergulung-gulung melumat bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Tinggi gelombang mencapai atap masjid atau lebih dari 10 meter. Namun dia heran, kondisi air dalam masjid saat itu begitu tenang dan orang bisa berenang dari tiang ke tiang masjid. Kalau di luar masjid kondisi air bergulung sangat ganas, ucapnya. Versi Nur Mazi, ketika gelombang surut masjid bersih dari jenazah manusia. Dia mengenang Al-Quran berserakan di lantai dalam kondisi terbuka dan utuh di dalam masjid, tak ada yang terbawa arus. Bangunan masjid juga tidak mengalami kerusakan yang parah atau runtuh, sementara bangunan di sekelilingnya rata dengan tanah. Pasca tsunami, masjid ini jadi menarik perhatian banyak orang dari berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana, keberadaan masjid ini menjadi daya tarik wisata bernuansa religi. Bahkan masjid ini rutin dikunjungi wisatawan dari negeri jiran Malaysia. Mereka rata-rata ingin melihat secara langsung Masjid Baitur Rahim. Sebelum Covid itu paling banyak dari Malaysia. Hampir tiap pekan ada yang kesini, kata Nur Mazi. Selama ini tidak ada perubahan yang berarti dari struktur bangunan dalam masjid pasca tsunami. Hanya saja beberapa bangunan pendukung di bangunan di area pekarangan masjid.
Pengunjung Masjid Baitur Rahim biasanya tidak sekedar mengabadikan situs bersejarah yang selamat dari berbagai bencana. Mereka juga menyempatkan diri untuk melakukan ibadah di masjid yang mampu menampung 1.500 jamaah ini. Pengurus masjid juga telah menyediakan fasilitas informasi bagi pengunjung. Kemudian ada tempat belanja pakaian Islami di sekitar masjid yang telah disiapkan bagi wisatawan. Dan juga ada gedung galeri foto-foto tsunami ketika menerjang tahun 2004 silam. Masjid Baitur Rahim saksi kedahsyatan tsunami di Ulele. Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana, keberadaan masjid ini menjadi daya tarik wisata bernuansa religi. Dari arah Banda Aceh di persimpangan menjelang pelabuhan Ulele terdapat sebuah masjid yang menjadi saksi kedahsyatan tragedi tsunami di Aceh. Masjid Baitur Rahim namanya. Masjid ini menjadi satu dari sedikit bangunan yang masih kokoh berdiri di kawasan Ulele ketika musibah itu terjadi. Meski ada beberapa masjid lain yang juga bertahan dari bencana tersebut, Masjid Baitur Rahim menyimpan nilai historis yang lebih mendalam karena usianya yang panjang. Masjid Baitur Rahim merupakan peninggalan Kesultanan Aceh. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-17 dengan sebutan Masjid Jami Ulele. Saat Masjid Baitur Rahman dibakar oleh pasukan Belanda pada tahun 1873, warga Banda Aceh berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Diperkirakan mulai saat itulah Baitur Rahim menjadi nama masjid ini. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran pada masjid yang sebelumnya berkonstruksi semi permanen. Proses pemugaran selesai pada tahun 1923 dengan arsitektur baru yang amat dipengaruhi gaya Eropa. Ketika itu masjid ini tidak memiliki kubah dan hanya mampu menampung sekitar 500 jamaah. Pada tahun 1981, atas bantuan pemerintahan Arab Saudi, kembali dilakukan pemugaran. Pemugaran kali ini memperluas sisi kanan dan kiri masjid sehingga dapat menampung 1.500 jamaah. Hanya berselang 2 tahun setelah dipugar, Banda Aceh diguncang gempa hebat. Banyak bangunan yang hancur akibat gempa tersebut. Sekitar 60% bangunan di sekeliling masjid hancur atau bahkan rata dengan tanah. Masjid ini pun tak luput terkena dampak. Kubah masjid runtuh saat dilakukan renovasi pasca gempa. Bagian kubah dihilangkan sehingga bagian atas masjid hanya tertutup atap biasa. Selain gempa, masjid juga pernah diterjang banjir besar pada tahun 2001. Pada tanggal 26 Desember 2004, gelombang raksasa setinggi 21 meter menghantam pesisir utara Banda Aceh. Kawasan Ulele yang berada persis di tepi laut menjadi salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak. Nyaris semua bangunan di wilayah ini rata dengan tanah atau hanyut terhempas gelombang ke arah pusat kota Banda Aceh, beserta ribuan jiwa yang menjadi korban. Ketika bencana tsunami itu terjadi, masjid ini tetap kokoh berdiri di tengah hamparan puing bangunan sekitarnya yang telah hancur. Hanya sebagian kecil bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Pasca tsunami, masjid ini menarik perhatian banyak pihak dari berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana, keberadaan masjid ini menjadi daya tarik wisatawan bernuansa religi. Selain Masjid Agung Baitur Rahim dan Masjid Rahmatullah Lampung, pengunjung Masjid Baitur Rahim biasanya tidak sekedar mengabadikan situs bersejarah yang selamat dari berbagai bencana ini. Mereka biasanya menyempatkan diri untuk melakukan sholat di masjid ini. Pengurus masjid dan pemerintah kota Banda Aceh pun telah menyediakan fasilitas informasi bagi sahabat Well To Do sekalian. Jadi kami sudah sampai di Masjid Baitur Rahim, Kampung Ulele, Kecamatan Meraksa. Alhamdulillah ini kami bisa masuk di galeri yang ada di lingkungan masjid. Masjid ini sebagai salah satu saksi kedahsyatan bencana tsunami, dan di galeri ini kami diterima oleh Bapak yang menjaga ini, dan kita akan sedikit
wawancara bagaimana kedahsyatan tsunami yang ada di Aceh ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kami dari channel YouTube Well To Do Pak. Jadi sangat terhormat kami bisa ketemu Bapak dan sedikit wawancara tentang apa yang terjadi sebenarnya di tahun 2004 tanggal 26 Desember ya. Jadi Bapak siapa namanya Pak? Nama saya Mulyadi. Pak Mulyadi. Jadi ini galeri ini maksudnya apa ini Pak, galeri ini? Galeri ini untuk diusulkan untuk gambar-gambar tentang tsunami Ya. supaya teman-teman di luar daerah tahu bagaimana dasarnya tsunami. Inilah masjid salah satu yang bersejarah masjid ini. Waktu kejadian hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, gempa 7 lewat 15 menit. Setelah 10 menit terjadi tsunami. Oh ya, jadi kita sedikit tanya-tanya Pak ya. Jadi waktu itu gempanya kalau nggak salah 9, sekian. 9 skala Richter ya. Jadi kan sangat luar biasa. Dan kalau nggak salah masjid ini kan di tepi pantai ini. Betul. Jaraknya hanya berapa meter Pak? Jaraknya dulu 300 meter. Dulu. Kalau sekarang udah lebih dekat lagi. 50 meter. Jadi kalau kita bayangkan dulu gelombangnya tsunami berapa meter Pak? 20 meter. 20 meter. Berarti sampai setinggi masjid ya? Iya, betul. Sampai atap seng masjid. Iya. Jadi begitu kokohnya, atau mungkin ini memang betul-betul mukjizat dari Allah bahwa masjid ini tidak tergoyahkan Pak ya? Iya. Sementara yang di kanan kirinya betul pada hancur. Habis. Tinggal masjid dengan rumah Pak Imam. Oh. Masjid dengan rumah Pak Imam tuh rumah yang ada atap seng tuh. Oh iya. Itu rumah Pak Imam. Itu dia waktu itu tsunami. Beliau selamat, istrinya yang selamat, anak 3 orang yang selamat. Jadi ini Pak, gambar-gambar ini banyak sekali masjid. Apakah ini memang masjid-masjid yang selamat di Aceh ya? Di Aceh. Dari berbagai daerah di Aceh. Ini masjid ya Baitur Rahim dan masjid di Kampung Lele. Ya. Ini kalau ini masjid Kaju. Di Aceh besar. Kalau dari sini berapa kilo Pak? Dari sini paling balik 5 kilo. 5 kilo. Di gambar ini kan tampak hanya masjid yang lain betul. habis ya? Habis. Ya. Kemudian untuk Masjid Baitur Rahim sendiri ini bisa menyelamatkan berapa orang waktu itu? Yang melindung dalam masjid 300 orang, yang selamat 8 orang. 8? Termasuk anak kecil umur 6 bulan dengan pamannya. Jadi yang berlindung yang sempat masuk 300 orang? Ya. Selamat cuma? 8 orang. Jadi yang 8 orang itu sekarang masih ada? Yang 8 orang sekarang ada yang masih ada yang tinggal di kampung lainnya. Jadi saksi hidup Pak itu Ya. Bagaimana kedahsyatan lihat di depan mata gelombang tsunami ini. Jadi setelah selesai tsunami, mulai kapan ada mulai rekonstruksi ini, pembangunan ini? Pembangunan rekonstruksi paling tahun 2010. 2010. Ini kan di Ulele. Iya. Dulu jalan yang ke arah pelabuhan. Ulele itu memang rasanya untuk pelabuhan Ulele. Tapi itu sempat nggak ada kan? Jalan habis putus. Habis putus. Jadi itu baru semua. Diuruk pakai batu, pakai tanah. Dulu itu tempat rumah-rumah. Karena sudah jadi laut, dibuat tanggul. Kalau di daerah Ulele sendiri Pak, kira-kira berapa korbannya? Berapa ribu? Kalau kampung Ulele dulu 5.000 per jiwa, sekarang tinggal 451. Dari 5.000. Berarti kampung Ulele hampir 90%. Iya. Jadi untuk gambar-gambar yang di sini ini memang menggambarkan dari berbagai daerah Pak ya? Ini mayat-mayat di kawasan di kotanya. Oh iya, ini masih ada gambar mayat-mayat. Di kota Banda Aceh, dekat kotanya, bawa ke sana mayatnya. Ini anak-anak Pak ya? Betul. Dan tadi Pak saya sudah berkunjung atau berziarah ke makam masal di situ. Ya. Jadi di situ memang tidak ada batu nisan ya. Yang ada cuma makam dewasa, makam anak-anak. Di situ berapa ribu? Itu sekitar paling 8.000-an, 8.000 jenazah ya. Iya. Jadi karena keterbatasan waktu ya. Jadi mayat-mayat sudah mulai pada istilahnya membusuk, harus cepat-cepat. Banyak yang nggak dikenali sehingga tidak ada nisan.
Jadi di makam masal itu kapan ramai dikunjungi? Hari raya mungkin? Waktu memperingati hari tsunami. Ya. Memperingati hari tsunami. Kalau hari-hari tahunan selain itu, mungkin puasa atau menjelang Lebaran. Lebaran ada 20. Jadi kita melihat gambar di sini, sahabat sekalian, kita bisa tahu bagaimana kedahsyatan tsunami tahun 2004 ini. Jadi masjid-masjid rata-rata masih tersisa, namun rumah-rumah di sekitarnya habis. Jadi Masya Allah, masjid itu dilindungi oleh Allah. Selain bangunannya memang cukup kuat dibanding dengan bangunan-bangunan rumah, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka itu tidak ada. Jadi masjid itu adalah merupakan rumah Allah dan banyak yang dijaga betul-betul oleh Allah sehingga masih tersisa. Kalau tidak salah di makam masal tadi bekas rumah sakit. Bekas rumah sakit Melaksa. Tadi saya lihat ada bekas IGD, bekas rawat inap kan. Jadi terima kasih banyak Pak sudah wawancara sedikit. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pemirsa, kawan-kawan sekalian di channel YouTube Well2Do. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Well2Do sekalian, sekarang saya ada di masih berada di depan Masjid Baitur Rahim Ulele, dan sekarang kita akan menuju ke depan kita. Di situ ada dermaga wisata. Di depan kita ini adalah sungai. Ada sungai yang di sana banyak kapal-kapal. Kalau nggak salah namanya ini Krung Aceh, karena ini sungai yang membelah Aceh. Kita akan menuju ke depan sana, ke tempat kapal-kapal itu. Dan ini tampaknya kondisinya lagi dipugar, lagi diperbaiki. Dan dari pelabuhan ini juga ada beberapa kapal nelayan dan juga ada kapal angkutan menuju ke Pulau Aceh. Di sini, di sana itu ada tulisan dermaga wisata. Banyak sekali kapal dan bot-bot di sini. Itu ada tulisan dermaga wisata. Dan di sini juga banyak pengunjung yang mancing. Di sini banyak sekali kapal dan bot, sahabat. Sahabat Well2Do sekalian, beginilah penampakan dermaga wisata yang berada di dekat Pantai Ulele, yang tidak jauh dari Masjid Baitur Rahim tadi. Jaraknya cuma sekitar 50 meter. Bagi sahabat sekalian yang ingin berkunjung berwisata ke Banda Aceh, bisa mampir juga di sini. Karena ini jam 2 siang, maka suasana masih sepi. Tapi bila sore hari, maka di sini akan sangat ramai. Beginilah penampakan kapal-kapal dan bot yang bersandar atau berlabuh di pantai sini. Dari sini juga tampak itu di jauh sana jembatan Ulele yang melintasi sungai ini atau Krung Aceh ini. Ini di sini adalah muara daripada sungai yang ada di kota Banda Aceh. Sahabat Well2Do sekalian, kita berjalan sedikit lagi di pelabuhan dermaga wisata ini. Ini tidak jauh dari Pantai Ulele. Dan dari sini biasanya juga ada kapal atau bot
untuk menyeberang ke Pulau Aceh. Jadi di sini ini adalah sudah masuk di ujung Pulau Sumatera. Jadi ini ujungnya Banda Aceh, nanti bisa ke sana sedikit, nanti kita akan jalan lagi menuju pantai, kita akan menengok pantainya seperti apa. Di sini ada aktivitas dari para nelayan, ada yang sedang perbaiki kapal, ada juga yang sedang mencuci kapal di sana. Di sini juga area yang sangat cocok juga untuk memancing. Apalagi biasanya di Pantai Ulele di di jembatan sana juga banyak orang memancing. Sahabat sekalian, kalau sore di sini sangat ramai, banyak sekali kuliner-kuliner. Namun siang ini masih kosong. Tapi sudah mulai ada beberapa orang yang mulai membuka dagangannya, apalagi nanti sore sampai menjelang maghrib, maka akan sangat ramai, bahkan lalu lintas pun bisa sempat macet karena ramainya orang, apalagi hari-hari libur. Sungainya sangat luas saudara-saudara sekalian, sahabat Well To Do, dan airnya pun jernih. Dari sini sudah tampak kembali tadi kuburan massal yang kita kunjungi sebelumnya. Itu tampak ada di depan yang bercat hijau. Oke, kita lanjut lagi menuju ke arah Pantai Ulele. Apalagi yang bisa kita saksikan. Di sini ada tulisan Dermaga Wisata Kota Banda Aceh. Namun sayang sahabat sekalian, ada tangan-tangan jahil yang tak bertanggung jawab. Tulisan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini rusak, lampu-lampunya juga banyak yang hilang. Jadi kepada para pengunjung, mari sama-sama kita menjaga. Jangan sampai kita malah merusak, sama-sama kita jaga tempat ini agar tetap utuh, bersih dan asri serta indah. Karena keindahan itu akan dikurangi kepuasannya dengan tulisan-tulisan yang rusak atau pemandangan-pemandangan yang tidak rapi. Demikian sahabat sekalian, vlog kali ini yaitu tentang Masjid Baitur Rahim dan Dermaga Wisata. Kita bertemu lagi di vlog part 3, yaitu Pantai Ulele dan Pelabuhan Ulele. Yuk ikuti terus. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part 3.